Halo pemirsa, jumpa lagi di Berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini diantaranya. Terlepas dari pegangan sang ibu, bocah perempuan di Kabupaten Musi, Banyuasin dilaporkan tenggelam dan hilang di Sungai Musi. Hari pertama masuk kerja usai libur lebaran dan cuti bersama, ada ancaman sanksi bagi pegawai yang kedapatan membolos. Diasapkan dengan kayu bakar dan bumbu rempah khusus, ikan segarurung dari buruan pemudik lebaran yang sedang pulang kampung di Kabupaten Pali. Seorang bocah perempuan warga desa Sereka, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi, Banyuasin, dilaporkan tenggelam dan hilang di Sungai Musi pada hari Minggu 8 Mei 2022. Hingga Senin pagi, sang bocah belum ditemukan. Masih cukup. Pencarian Zaya Dahlia, bocah berusia 2 tahun sejak Minggu pagi oleh warga dan tim SAR gabungan Basarnas, TNI dan Polri terus dilakukan. 2 perahu karet dikerahkan untuk menyisir permukaan Sungai Musi. Menurut Kepala Desa Sereka, bocah Dahlia pada Minggu pagi sedang dimandikan ibunya. Namun setelah selesai, sang bocah terlepas dari pegangan tangan ibunya sehingga terhanyut dan hilang terbawa arus air. Warga berupaya mencari Dahlia dengan melakukan penyelaman, namun belum membuahkan hasil. Pemerintah Desa Sereka dan warga kemudian meminta bantuan tim Basarnas untuk mencari korban. Sereka sekarang lagi berduka, ada warga desa Sereka umur lebih kurang 2 tahun jatuh ke Sungai Musi. Awal cerita anak ini habis berak, dibawa ibunya ke sungai untuk dicuci, habis itu dimandiin. Nah, habis dimandiin itu terlepas, sampai saat ini belum ditemukan. Hingga Senin pagi Dahlia belum ditemukan. Januar Ikhrom melaporkan dari Kabupaten Musi, Banyuasin. Seorang selebgram di kota Palembang ditangkap petugas reskrim Polrestabes Palembang. Ia diringkus petugas karena turut mempromosikan situs judi online tersebut melalui akun media sosial miliknya. Selebgram bernama Apriansi Sundana alias UB harus berurusan dengan aparat penegak hukum Polrestabes Palembang. Pemuda berusia 25 tahun itu ditangkap polisi karena telah mempromosikan sebuah situs judi online atau daring. Polisi meringkus tersangka di rumahnya di kawasan Jalan Candi Welan, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan memasang situs perjudian online melalui story Instagram miliknya. Untuk 1 kali endorse, tersangka mendapatkan bayaran 4 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan banyak laporan dari masyarakat yang resah. Jadi yang bersangkutan memasang konten-konten daripada perjudian di story Instagramnya, jadi seperti ini. Ya pemain juga nggak Pak? Dia bukan, jadi dia bukan pemain, dia hanya karena dia selebgram, kemudian kan dia mengendorse daripada situs-situs daripada perjudian dipasang di Instagramnya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit telepon genggam, bukti print out perjudian yang dipromosikan, bukti transfer, dan sebuah kartu ATM. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tidak tahan karena sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seorang perempuan di Kota Palembang melaporkan suaminya ke polisi. Terakhir kali korban dianiaya sang suami dengan menggunakan gagang pisau. Ditemani kerabatnya, Sulistia, warga Telang Jambe, Kota Palembang, mendatangi Polrestabes Palembang. Perempuan berusia 27 tahun itu telah menjadi korban kekerasan rumah tangga oleh suaminya berinisial JD. Akibatnya korban menderita luka lebam di sekujur tubuhnya. Menurut Sulis, selama 5 tahun hidup berumah tangga, korban kerap diperlakukan kasar. Terakhir kali karena salah membeli barang saat berbelanja, pelaku menganiaya korban dengan menggunakan gagang pisau. Tidak sampai di situ, korban juga diikat dan dipukul berulang kali. Masuk rumah, tidak usah keluar lagi.
Terus langsung dipukul gitu? Belum dipukul itu. Sudah tuh ada uang teriak lagi nak ngambil pesanan, aku buka rumah, dia marah. Nah disitulah terjadi pemukulan. Ya, disitulah uang sudah ngambil pesanan, aku disuruh masuk, aku dipukul, aku dikibat. Tidak ngerti kau nih kata. Itu dipukul pakai apa tadi wajah? Pisau. Gagang pisau. Pisau itu dibuka tapi masih ada lapisan kepasnya cek ini. Sering melakukan pemukulan soalnya. Kalau mukul biasa-biasa itu sering, kalau ini yang luar biasa. Korban ini dipukul oleh suaminya karena ada selisih paham di masalah belanja dari dapur, sehingga terjadi keributan, sempat dilakukan pemukulan oleh suami. Dan untuk ini kita akan segera tidak lanjuti dan kita akan proses secara hukum. Korban ada luka di mana? Omar di bagian wajah. Terkait kasus ini, polisi meminta keterangan sejumlah saksi dan hasil visum korban dari rumah sakit. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Didi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Tim Sergap Polsek Ilir Barat 2 Palembang meringkus pelaku spesialis pencurian rumah yang telah buron selama 6 bulan. Polisi menembak kaki pelaku lantaran berusaha kabur saat hendak ditangkap di kawasan Pulau Taman Purbakala Gandus, Kota Palembang. Robi Saputra, 25 tahun, tersangka pembobol rumah lorong Kedukan Bukit 1, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, harus menahan sakit pada betis kaki kanannya setelah ditembak oleh polisi karena berusaha kabur saat ditangkap. Proses penangkapan pelaku langsung dipimpin Kanit Reskrim Polres Ilir Barat 2, Ibtu M. Ruswanto. Sebelumnya pada tahun 2018, Robi pernah mendekam di penjara. Kali ini warga Jalan PSI Lautan ini ditangkap atas laporan seorang ibu rumah tangga bernama Rosmiati yang juga tetangga pelaku karena menjadi korban pencurian. Modus pelaku dengan mencongkel lantai dapur dan dinding rumah korban yang terbuat dari kayu. Tersangka bersama rekannya kemudian membawa kabur berbagai isi rumah, antara lain 1 unit televisi, handphone, serta uang tunai. Dia ini spesialis pelaku pencurian. Ya, kemarin kita lakukan penangkapan, dia sedang berada di daerah Gandus, dekat Purbakala. Nah, saat itu dia mau pergi ke rumah temannya. Tersangka ini residivis kan? Oh iya betul, dia ini residivis, pernah juga melakukan pencurian di beberapa tempat. Sudah berapa kali kau malik? Sudah 3 kali, Pak. Tetangga kau ada itu? Iya, Pak. Duitnya untuk apa, Boy? Siang. Duitnya untuk apa? Duitnya untuk makan-makan, Pak. Nyabu? Main-main lidah, Pak, nyabu. Kini petugas Polsek Ilir Barat 2 masih melakukan pengejaran terhadap rekan-rekan tersangka yang masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Januar Ikrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang remaja berusia 13 tahun di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri saat sedang mengendarai sepeda motor. Korban menderita luka parah pada bagian kepalanya hingga pingsan. Pasangan suami istri Ahmad dan Mariati mendatangi SPKT Polrestabes Palembang untuk membuat laporan penganiayaan yang terjadi pada anak yang berusia 13 tahun. Korban mengalami luka parah pada bagian kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Peristiwa tersebut terjadi pada 29 Maret 2022 saat korban mengendarai sepeda motor melintas di depan lorong khotib Ilir Barat 2, Kota Palembang. Tiba-tiba pelaku yang tidak lain adalah tetangganya sendiri memukul korban dengan menggunakan balok kayu. Korban kemudian terjatuh dari sepeda motor setelah menabrak sebuah warung rokok. Keluarga korban membawa kasus ini ke ranah hukum setelah tidak ada pertanggungjawaban keluarga pelaku. Awalnya anak aku nih bonceng sama teman kawannya. Pas di depan lorong hotel, dibabitlah oleh budak lorong hotel yang bernama tersangkanya uang. Kami sudah ada etikat baik secara keluargaan, dia tidak menanggapi orang tuanya. Jadi kami buat laporan ke Polrestabes. Terkait adanya penganiayaan, untuk korban memang masih di bawah umur. Untuk motif kami sedang dalami, kita cek visumnya juga. Karena korban memang sempat dipukul menggunakan kayu, ya, kayu kecil kayak balok gitu. Untuk tetanggaan sebenarnya mereka antara korban dengan terlapor sedang kita dalami dan kita terima untuk proses lebih lanjut, kita akan segera tangani. Untuk mengetahui motif dari kasus ini, polisi akan segera memeriksa pelaku dan sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Korban yang sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang, kini kondisinya berangsur mulai membaik.
dan telah menjalani rawat jalan di rumah orang tuanya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.